Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahiba wa tabi'a khudah amma ba'd. Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari dengan syarah Muhammad Said Ramadan Al-Buti di jilid 2 halaman 129 230 dengan nomor hikam nomor 72 kalau di syarahnya kitabnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti nomor 70, tapi kami mengikuti nomor yang lain nomor 72. Man wajada samarata amalihi ajilan, man utawi sapa wonge iku wajada nemu sapa man, barang siapa menemukan samarata amalihi ing buahe amale man, artinya amalnya itu menghasilkan suatu pahala, manfaat, hikmah yang sudah konkret, ya, ajilan, ditemukan ing segera, artinya segera sudah diwujudkan sekarang. Dia amal baik, hasil amal baiknya itu sudah dirasakan di dunia ini, itu namanya ajilan, ya. Maka harapannya fahuwa mongko utawi ditemukannya ajilan, wajada samarata amalihi ajilan, mongko utawi iya buah amalnya itu disegerakan wujud di dunia, iku dalilun, indikasi, dalil menunjukkan ala wujudil qabuli, ing atase wujudnya diterima Allah, ajilan ing dalem mengko di akhirat, nanti di akhirat. Ini bisa sebagai tanda amalnya di akhirat nanti diterima oleh Allah. Yakni ini tidak semua pahala disegerakan itu kemudian di akhirat pasti itu diberi pahala lagi, belum tentu. Artinya ada sebagian orang yang istidraj, dilulu oleh Allah, disenangkan di dunia, akhiratnya tidak dapat. Contohnya orang kafir beramal baik, nah ini bisa saja diberi pahala di dunia saja, yakni rezekinya dilapangkan atau disehatkan fisiknya, akhirat tidak dapat, ya. Dalam hal ini Muhammad Said Ramadan Al-Buti memberikan dasar-dasar ayat-ayat yang menunjukkan amal baik yang hikmah dan hasilnya itu sudah diwujudkan di dunia. Contohnya surat An-Nahl ayat 97. Beliau mengutip, yakni arah beliau adalah orang yang beramal baik laki-laki, amal baik laki-laki atau perempuan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka ada hasilnya. Buah dari amal itu, maka aku sungguh menghidupkan orang itu dengan hidup yang baik. Nah ini, jadi amal baiknya itu sudah diwujudkan hasilnya secara konkret real di dunia.
Kemudian di surat Ibrahim, di surat Ibrahim ayat 14 ya, ayat 14, wala nuskinannakumul arda mim ba'dihim, wala nuskinannakumul arda mim ba'dihim, dan sungguh-sungguh aku memberikan tempat tinggal pada kalian di muka bumi ini dari sesudah orang-orang zalim. Artinya orang yang menzalimi kalian dibinasakan Allah, kemudian kalian dengan qada qadarnya Allah mewarisi aset mereka. Entah kamu beli atau memang dikembalikan haknya kepada kamu, atau kamu berhasil untuk mengalahkan ekonomi mereka. Nah, Allah memberikan tempat tinggal kepada kalian sesudah orang zalim. Ini jelas pahala yang konkret di dunia, disegerakan di dunia. Ini kalau dilandasi dengan amal baik, suatu indikasi akhiratnya juga diterima. Ini yang kedua. Yang ketiga, di surat Qasas ayat 5. Nah ini surat Qasas ayat 5. Yaitu wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan aku menghendaki memberi anugerah orang-orang yang ditindas. Aku kehendaki di muka bumi ini, aku beri anugerah. Ini banyak sekali. Aku kehendaki aku beri anugerah kepada mereka yang ditindas di muka bumi. Maka banyak orang negara sesudah dijajah itu diberi kemajuan oleh Allah. Ya tidak semua. Ya. Jadi karena dijajah diberi kemandirian oleh Allah. Wa naj'alahum a'immatan, dan aku jadikan mereka pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan aku jadikan mereka yang mempunyai warisan. yakni bangsa Indonesia kan banyak mewarisi tinggalan-tinggalan Belanda. Itu anugerah dari Allah, real, konkret. Ya. Baik infrastruktur, gedung-gedung, jalan raya, jembatan, kemudian irigasi, bendungan, stasiun. Sebagian banyak bangunan-bangunan Belanda. Mereka asalnya menindas bangsa Indonesia, alladzina stud'ifu, bangsa yang tertindas, akhirnya yang mewarisi pahala yang konkret, yang real, yakni diwujud di dunia. Ini insya Allah di akhirat dapat pahala kalau didasari dengan perjuangan yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, kami membawa kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi, di jilid 1 halaman 491-492, terbitan Darul Fikr, mendiskusikan tentang penulisan kata rahmat. Rahmat dalam Al-Quran itu tidak kurang 114 kali. Itu bisa dilihat dari Al-Mu'jamul Fahras di Al-Fadil Quran, karya Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, penulisan kata rahmat itu taknya dari 114 itu, taknya itu tak marbutah, artinya seperti hak, ada titiknya. Taknya tidak dipanjangkan. Tetapi dari 114 kata rahmat dalam Al-Quran, itu 7 kali dipanjangkan. Penulisan kata rahmat, taknya itu tidak tak marbutah, tapi dipanjangkan. Di sini ternyata 7 yang dipanjangkan itu min haitsu ayyakuna muqtadaha fi'lan.
Karena apa yang ditunjukkan dari kata rahmat itu, wa asaron sudah diciptakan, wa asaron sudah bentuk hasil, sudah dibuat, wa asaron dan sudah bentuk hasil, dhahiron yang tampak, fil wujud, di dalam wujud. Jadi yang 7 kata rahmat yang taknya dipanjangkan itu mengenai perkara-perkara yang sudah wujud. Nah, contoh di surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Ini taknya panjang, tidak tak marbutah. Karena orang baik dikasih rahmat, rahmatnya itu sudah disegerakan di dunia ini. Dia berbuat baik, maka dibalas baik. Nih, pembalasnya sudah tampak di wujud di muka bumi ini. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 50, fangdur ila asari rahmatillah. Maka lihatlah pada hasil-hasil rahmatnya Allah. Udah wujud. Ada nikmat rumah, ada nikmat perkebunan, ada toko, ada lapangan kerja, perdagangan yang lancar, itu kalau duniawi ya, atau ilmu, kehormatan di tengah masyarakat, ya, ditokohkan di masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian di surat Baqarah ayat 218, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharap rahmatnya Allah. Ya, rahmat yang diharap ini sudah wujud, sudah ada contohnya, maka mereka berharap punya, memiliki, meraih seperti itu. Nah, ini mengharap meraih seperti itu rahmat yang sudah wujud, yang sudah terlihat. Ini kata rahmat Allah, taknya bukan tak marbutah tapi dipanjangkan. Karena ini asaron dhahiran fil wujud. Suatu hasil yang tampak yang sudah wujud. Kemudian di surat Hud ayat 73, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bait. Rahmat Allah dan barokahnya senantiasa atas kalian wahai keluarga rumah, yakni dirahmati Allah, dikaruniai nubuah, dikaruniai kerasulan, dikaruniai anak, artinya diprogramkan ya, diprogramkan akan punya anak di usia tua. Nah, ini jelas, ya, yaitu jelas real ya. Kemudian di surat Maryam ayat 2, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Rahmatnya Tuhan kepada Nabi Zakaria. Nah, ini diwujudkan, yakni keadaan sepuh punya anak. Maka kata rahmat di sini tidak pakai tak marbutah, taknya dipanjangkan. Kemudian di surat Zuhruf ayat 32, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Allah, yakni rezeki yang sudah turun di muka bumi ini, yang tidak sama, dibeda-bedakan oleh Allah, ada yang banyak, ada yang sedikit, ya. Perolehan rezekinya ini kan ada yang penghasilannya besar seperti Qatar, negara-negara yang mungkin maju secara duniawi, ada yang pendapatannya kecil, ada yang pendapatan daerah besar, pendapatan daerah yang kecil, kemudian ada rezekinya yang melimpah, ada rezekinya yang sangat minim. Nah, ini sudah tampak wujud rezeki-rezeki itu. Apakah mereka yang bagi? Nah, ini
Maka rahmat di sini taknya tidak pakai tak marbutah tapi dipanjangkan. Kemudian di surat Zuhruf ayat 32, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Surat Zuhruf ayat 32. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmatnya Tuhanmu lebih baik daripada harta yang diakumulasi mereka. Yakni rahmat Allah berupa iman yang sudah wujud, iman sebagai seorang yang beriman, seorang yang ma'rifat, seorang yang berislam, Islam, iman, ihsan, ma'rifat. Jelas ini punya amal yang salih. Nah, ini rahmat lebih baik daripada harta yang ditumpuk oleh mereka orang-orang kafir. Nah, ini jelas real, ya. Maka taknya dipanjangkan. Nah, inilah termasuk hubungannya dengan hikam ini, ya. Maka sebagai contoh, saya bawa buku yang ketiga, yaitu Jami'ul Masanid was Sunan Al-Hadi di Aqwami Sunan, karya Ibnu Katsir. Ya. Di sini ada hadis, ya, saya tulis dulu ya. Saya sampaikan bahwa ada pahala materi di dunia, yaitu orang baik-baik. Pahala materinya memang tidak disegerakan di dunia. Ada sebagian pahala materi itu tidak disegerakan di dunia. Ini bukan berarti orang ini di akhiratnya nihil atau kosong. Tapi ini orang-orang yang tingkat derajat keulamaannya, kewaliannya, kema'rifatannya justru kadang tinggi. Seperti di sini, ya. Di hadis ini di jilid 17 halaman 117-118 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiah DKI, ya. Di sini dia jelaskan yaitu suatu ketika Fatimah menanyakan warisan kepada Abu Bakar karena Rasulullah SAW wafat, kemudian Fatimah belum dapat warisan, maka menanyakan kepada Abu Bakar, warisan apa yang saya terima dari ayah saya Rasulullah. Nah, ini Fatimah menanyakan pada Abu Bakar, terutama yang ditanyakan adalah yaitu yang di Madinah, harta yang diperoleh Nabi dari orang kafir menyerah tanpa terjadinya pertempuran. Kemudian harta fadak dan sisa dari 1/5 hasil Khaybar, ya. Abu Bakar gimana? Ya menyampaikan Rasulullah sudah pernah bersabda, la nuras, aku tidak diwarisi hartanya. Ma taroknahu sodaqah, seluruh harta yang aku tinggalkan ya aku sedekahkan. Nah, ini jelas. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Fatimah tidak ada warisan. Nah, ini jelas, ya, tidak ada warisan. Nah, dan alhamdulillah Fatimah, Ali, Abu Bakar radhiyallahu anhum, semua ini orang yang tingkat tinggi kebersihan hatinya, kebersihan jiwanya. Meskipun kecewa, spontannya Fatimah kecewa, tapi kecewanya itu ya berlalu, yakni dengan keridhaan, dengan keikhlasan, ya berlalu, tidak menjadi dendam, ya, tidak menjadi dendam. Nah, maka Abu Bakar mengatakan, walam atruk amran ra'aitu Rasulullah SAW yasna'uhu fiha, dan aku tidak mau meninggalkan perkara yang aku lihat Rasulullah melakukannya di dalam harta-harta ini, illa suna'tu, kecuali aku lakukan. Jadi aku lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak berani keluar. Meskipun itu harta Nabi,
Tapi apa yang difahami oleh Abu Bakar itu Nabi sudah berpesan disedekahkan. Ya aku tidak berani untuk aku serahkan pada keluarga Nabi dengan alasan warisan. Subhanallah, ini orang yang tahu bahwa pahala di dunia materi ini tidak satu-satunya. Untuk kelas Fatimah, Sayyidina Ali itu orang-orang tinggi kemakrifatannya, kewaliannya, kebersihan hatinya, sudah dipilihkan Allah surga. Ya, ini orang-orang luar biasa. Kemudian saya baca lagi, yaitu satu kitab. Ini ada kitab yang langka, Manamatul Ulama wal A'lam, mimpi-mimpinya para ulama dan panji-panji agama. Yang mimpinya itu berkaitan dengan mimpi-mimpi ilmiah. Mimpi-mimpi ilmiah, Al-Manamat Al-Aqdiyah, ada mimpi akidah, Manamatul Tafsir, mimpi terkait tafsir, Manamatul Ulubil Quran, mimpi-mimpi ilmu Al-Quran, Manamatul Hadis wal Muhaddisin, mimpi-mimpi hadis dan ahli hadis, Manamatul Fiqhi wal Usul, mimpi-mimpi terkait fikih dan usul fikih, Manamatul Lughah, mimpi-mimpi terkait ilmu bahasa. Nah, ini luar biasa. Sebagai contoh ini ya, yang hubungan dengan ini, saya berikan contoh. Nah, yaitu mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili. Mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili. Di sini mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah memberikan makna isyari, wasiyabaka fatahhir, dan baju-bajumu maka kamu sucikan. Ya, maka kamu sucikan. Abul Hasan Asy-Syadzili di dalam mimpinya bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, Ya Ali, yakni Abul Hasan Asy-Syadzili dengan nama Ali bin Abdillah Asy-Syadzili. Wahai Ali, tahhir siyabaka minad danas, bersihkan bajumu dari kotor. Abul Hasan ya, bukan Abu Bakar. Abul Hasan Asy-Syadzili bertanya, apa baju-bajuku? Kata Rasulullah SAW, khullatal ma'rifah, innallaha kasaka khullatal ma'rifah. Baju stel berupa ma'rifat, mengenal Allah. Summa khullatal mahabbah, baju stel cinta Allah. Summa khullatat tauhid, baju stel mengesahkan Allah. Summa khullatal iman, baju stel kekuatan iman. Summa khullatal Islam, baju stel kekuatan Islam. Maka barang siapa yang mengenal Allah, faman arafa Allah sahura ladaihi kullu syai, maka segala sesuatu yang bersifat duniawi materi kecil baginya. Dia merasakan kecil. Nah, luar biasa. Kemudian waman ahabba wahana alaihi kullu syai'. Kalau betul-betul mencintai Allah, segala sesuatu duniawi menjadi ringan. Waman wahadallah lam yusyrik bihi syai'a. Kalau betul-betul tauhid, dia tidak melakukan atau tidak ada dalam hatinya syirik kecil, pamer tidak ada, apalagi syirik besar. Wa man amana billah amina min kulli syai'. Barang siapa yang beriman sesungguhnya kepada Allah, dia akan aman dari segala sesuatu yang membahayakan. Wa man aslama lillah, barang siapa yang patuh tunduk kepada Allah, qallama ya'sihi, sedikit sekali dia melakukan pembangkangan, yakni maksiat kepada Allah. Nah, ini jelas pahala-pahala yang bersifat apa? Bersifat di dunia
yang terkait dengan akhirat, yaitu dalam jiwa, pahala dalam wilayah jiwa, yaitu kebahagiaan batin di dunia ini, ya. Kemudian ini tadi di halaman 44 ya, karya Dr. Ali bin Abdurrahim, ya, kitab Manamatul Ulama wal A'lam. Kemudian di halaman 124, Muhammad bin Sya'bi ini, ya, berdoa di depan Ka'bah, tepatnya di Hajar Aswad, agar Allah melindungi Muhammad bin Abbas Asy-Sya'bi ini, dilindungi dari jabatan hakim agung dan pejabat yang memberi fatwa atau mufti di suatu negara. Akhirnya dia setelah berdoa di sana, dia bermimpi, ya. Dia bermimpi ketika berada di antara Makkah dan Madinah, melihat ketemu Rasulullah SAW sedang membawa kitab Al-Muhaddab, Al-Muhaddab, ya, As-Sirazi. Rasulullah sedang membawa kitab Al-Muhaddab, dan ada orang yang bertanya-tanya kepada Nabi persoalan-persoalan fikih. Ini Muhammad bin Sya'bi bermimpi, ya, ketemu Rasulullah pegang kitab Muhaddab. Ada orang bertanya kepada Nabi satu masalah. Kadang Rasulullah melihat dalam kitab Muhaddab, oh berarti berfatwa Rasulullah. Setelah bangun dari tidur, aku hilang. Kebencianku menjadi mufti. Akhirnya aku ikuti isyarat Rasulullah, jadilah mufti saja. Orang yang memberi fatwa, kasihan umat, tapi jangan jadi hakim agung. Akhirnya aku tidak punya jabatan hakim agung, tapi mufti, ulama yang berfatwa. Dan itu bisa informal, tidak harus formal di bawah negara. Jadi bisa informal sebagai ulama yang disewani, atau ada majlis, atau ada halaqah, bisa ditanya langsung. Ini contoh pahala di dunia, yakni kemuliaan, jabatan di dunia. Hakim agung tidak mau beliau, tapi muftinya sebagai mufti beliau menerima. Nah. Kemudian pahala dunia, rasa akhirat. Ini di halaman 183, ada orang Basrah mimpi, ya, bertemu Imam Baydawi. Ya. Kemudian bertanya dalam mimpi itu, setelah Imam Baydawi wafat, kaifa wajadta sakaratil maut? Bagaimana engkau merasakan, menemukan rasanya sakaratul maut, sekarat mati? Kata Imam Baydawi, ma wajadtuhu, aku tidak menemukan, aku tidak merasakan. Sebab fa inni kuntu muta'ammilan fi mas'alatin. Ketika aku mati, ketika aku sakaratul maut, aku sedang mengangan-angan satu masalah agama. Fawajadtu nafsi fil jannah, maka aku menemukan rasanya diriku sudah di surga. Nah ini daub. Pahala di dunianya apa? Ilmu. Sampai mati dia masih mikir ilmu, tidak sempat merasakan beratnya sakaratul maut, maka nikmatnya ilmu ini diangan-angan, serasa hidupnya, serasa dirinya sudah di surga. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.